tugas kalian periode 2 sudah tutup gitu ya. Jadi apakah masih ada yang belum sama sekali dimuat dari awal atau sudah semua? Silakan kalau masih ada tunjuk tangan, lambaikan tangan, sorry. Ada kelas A? Oke, nggak ada ya, berarti sudah semua ya. Sudah ya? Sudah Pak, aku udah kemarin sekali, cuma baru sekali doang baru dimuat. Yang kemarin dimuat. Tanggal kemarin ya, tanggal terbitnya. Iya, betul Pak. Iya, kalau baru sekali berarti itu usaha kamu ya baru segitu gitu ya. Usaha plus rezeki. Ada lagi yang lain? Oke, ya alhamdulillah kalau gitu. Mudah-mudahan sih kalian lolos ya, karena yang saya belum sempat periksa ya. Jadi mudah-mudahan mulai nanti malam saya akan periksa semuanya dari periode awal dan mudah-mudahan semuanya bisa lolos dan malah bisa berkontribusi untuk nilai UTS-nya. Oke, sekarang kita mulai materinya. Saya share screen dulu. Untuk ROS udah terlihat belum? Sudah terlihat kah? Sudah Pak. Oke, untuk ROS sudah saya jelaskan ya kemarin ya? Sudah? Sudah Pak. Oke, ya berarti sekarang kita lanjutkan dengan materi berikutnya tentang ini ya. Ini sebenarnya ini tambahan dari ROS. Kalau saya nggak salah kemarin sudah sempat saya jelaskan. Oke, kita baca. Banyak harus diperhatikan ya saat siaran dengan posisi reporter berada di layar, artinya on the screen ya, agar siaran langsung ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, yang pertama ekspresi wajah, saya sudah jelaskan kemarin sepertinya semuanya ya. Wajah juga dapat mengirim pemahaman isi berita yang disampaikan. Berita sedih harus disampaikan dengan ekspresi sedih ya. Artinya ekspresi wajah harus mendukung isi berita agar pemahaman terhadap berita menjadi utuh dan selaras. Pada awal-awalnya ya seringkali ya, meskipun dia sudah pengalaman, meskipun dia sudah sering gitu ya, misalnya membacakan berita, tetap saja news anchor itu sebelum dia membacakan berita, dia membaca dulu naskah yang akan dia bacakan ya. Jadi sebelum on air dia baca dulu di dalam hati untuk memahami ya isi dari berita yang akan dia sampaikan. Kenapa begitu? Untuk ya menyesuaikan ekspresi wajah, kemudian gerak-gerik tubuhnya ya, itu supaya bisa mendukung dari isi berita. Jadi jangan anggap bahwa news anchor yang sudah sering itu dia langsung duduk atau langsung on air menayangkan berita tanpa dia pelajari dulu, tidak gitu ya. Karena dengan begitu maka dia akan mampu mempersiapkan dirinya untuk seperti apa sih ekspresi wajah yang akan dia tayangkan nanti, yang akan dia perlihatkan nanti gitu ya kepada pemirsa saat dia membacakan berita-berita itu. Gitu ya. Dan betapa pentingnya ekspresi wajah ya, karena banyak kejadian bahkan ancaman sanksinya adalah pemecatan ya terhadap suatu berita gitu. Sangat-sangat penting ya. Sampai sini karena kemarin sudah saya jelaskan bagaimana yang harusnya segala macam. Ada yang mau bertanya?
Cukup jelas ya. Oke. Kemudian kita masuk ke gerakan tubuh ya. Gerakan tubuh juga harus mendukung isi berita karena gerakan juga memiliki arti yang dipahami sebagai bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini cukup berpengaruh atas isi berita ya, terlebih bagi pemirsa yang cermat memperhatikan ya. Saya kemarin udah kasih contoh ya betapa bahasa tubuh itu sangat-sangat berpengaruh ya. Artinya saya bilang gerakan pundak kalau misalnya si news anchor-nya itu duduk gitu ya, gerakan pundak yang sedikit dan kecil gitu ya, itu bisa berpengaruh. Misalnya gerakan pundak yang ke atas gitu ya, ketika dia membacakan sebuah berita ya, itu bisa berarti tidak tahu ya. Gerakan pundak ke atas itu bisa berarti tidak tahu. Nah, sementara dia membacakan sebuah berita, artinya apa? Informasi yang dia sampaikan itu menjadi meragukan bagi pemirsa karena mengatakan dia tidak tahu, padahal yang dia sampaikan adalah sebuah informasi ya. Nah, itu akan sangat mempengaruhi. Itu adalah contoh bagaimana gerakan tubuh sangat mempengaruhi isi berita ya. Sehingga gerakan tubuh itu harus dipahami ya. Saya sudah sampaikan kemarin ada buku tentang itu ya. Dan kalau kalian paham, maka kalian akan menyesuaikan gerakan tubuh kalian apapun, sekecil apapun ya, dimanapun ya, dengan isi berita atau dengan maksud berita yang kalian ucapkan gitu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jelas? Oke. Kemudian bahaya lokasi. Nah, ini untuk Ros yang contoh kemarin liputan mudik ya. Saya sudah jelaskan juga. Jangan lupa ada bahaya juga yang mengintai saat laporan langsung di lokasi. Misal saat menyampaikan laporan mudik di pinggir jalan, ada kemungkinan kendaraan yang melaju dengan cepat di dekat lokasi dapat menyenggol kru yang bertugas saat itu ya. Saya sudah jelaskan kemarin ya. Jadi kalau misalnya kalian mampu mengendalikan ekspresi dan gerakan tubuh ya untuk bahaya lokasi ini ya, tapi yang harus kalian perhatikan juga pikiran kita. Kalau pikiran kita was-was, khawatir ya, paling tidak pikiran itu, khawatir dan was-was itu akan mengganggu fokus konsentrasi kita ya, sehingga dengan munculnya kekhawatiran, was-was dalam pikiran kita, bisa jadi fokus kita hilang gitu. Karena pikiran kita lebih terdominasi dengan bahaya lokasi yang kita cemaskan, yang kita khawatirkan ya. Bahkan apalagi kalau misalnya seseorang itu punya quote-unquote penyakit gitu ya, kecemasan yang tidak perlu ya, atau kecemasan yang berlebihan. Nah, itu akan sangat mempengaruhi. Jadi prinsipnya untuk bahaya lokasi ini hilangkan juga dari pikiran kalian gitu loh ya. Meskipun kalian mampu mengendalikan ekspresi dan gerak tubuh, tapi kalau pikiran kamu terpengaruh dengan kekhawatiran, kecemasan ya, maka itu akan sangat mengganggu fokus dan konsentrasi kita saat kita melaporkan peristiwa seperti halnya liputan mudik itu. Sampai sini jelas ya? Oke, kita lanjut. Ada gangguan lainnya ya. Ini jarang terjadi ya memang, tapi konsentrasi dan fokus tadi saya jelaskan ya, yang disampaikan dapat mencegah berpengaruhnya gangguan tersebut untuk siaran ya. Misal gangguan terbangnya debu yang dapat membuat mata kelilipan ya, atau melintasnya orang yang dikenal dan sebagainya ya. Ini adalah bahaya-bahaya yang tidak terduga misalnya. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan ke menulis berita TV?
Ada untuk gangguan on the screen, reporter on the screen. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Banyak reporter televisi yang sulit meninggalkan gaya menulis di media cetak, ya, ketika pindah ke televisi. Perbedaan utama terletak pada faktor gambar, ya, atau visual yang harus diperhitungkan sebelum menulis berita televisi, ya. Narasi atau skrip berita hanya sebagian dari berita televisi, ya, dan sebagian lagi gambar visual, ya. Yang keduanya, saya stop presentingnya ya supaya kita bisa saya bisa melihat kalian. Keduanya sama penting dan saling mengisi. Jadi bagi seorang reporter televisi harus menulis berdasarkan gambar, ya, atau write to video. Artinya apa? Bahwa, ya, saya kemarin udah jelaskan bahwa ketika si reporter akan menyusun berita, akan menyusun naskah, dia harus selesai dulu menyunting video dan suara, ya. Kenapa? Kemarin saya bilang bahwa tidak, karena durasi, sehingga tidak boleh ada yang sama antara yang ditayangkan video maupun suara, ya, pada naskah. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, ya, yang maksud dari penjelasan materi ini adalah bahwa gambar, ya, atau video itu biasanya hanya menjelaskan tentang peristiwanya, tapi mengenai pendalaman peristiwanya, ya, itu biasanya disampaikan lewat narasi, ya, atau lewat naskah yang dibacakan oleh presenter maupun oleh narator, gitu ya. Nah, jadi artinya bahwa dengan si reporter melihat gambar atau video yang akan ditayangkan, ya, dalam penyusunan naskahnya nanti dia dapat menulis, ya, sekaligus untuk memberikan penjelasan pada gambar yang akan ditayangkan, ya, meskipun bukan letter leh yang sudah disampaikan pada gambar, tapi yang ditulis reporter adalah pendalaman atau penjelasan, ya, atas gambar tersebut. Sampai sini jelas? Paham? Paham? Kalau nggak paham bilang, kalau paham juga bilang gitu. Jadi saya bisa pindah. Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, kok yang lain nggak mau nyaut ya? Untung Yumna mewakili ya. Saya lanjutkan ya, kalau kalian jelas. Adanya gambar video sangat membantu penulisan naskah berita, ya, karena sebagian fakta sudah dijelaskan dengan gambar, sehingga reporter tak perlu lagi menulis secara detail, ya. Oleh sebab itu penting bagi seorang reporter televisi untuk menghindari penulisan naskah yang panjang dan penggunaan bahasa yang rumit. Ini sejak awal sudah saya jelaskan bahwa naskah televisi, ya, itu ditulis, ya, umumnya atau sebagian besar, ya, itu hanya sebatas lead yang di TV disebut lead in, gitu ya. Kalaupun nanti ada alinea selanjutnya, ya, yang barangkali akan dibacakan oleh narator, ya, itu maksimalnya satu alinea, ya, 20 kata, gitu ya. Maksimalnya satu alinea 20 kata. Kenapa? Karena rata-rata manusia mampu memahami ucapan, ya, seperti sekarang saya menjelaskan ke kalian, itu dalam satu waktu, dalam satu kali, ya, itu hanya 20 kata. Itu rata-rata ya. Meskipun ada juga yang
punya kemampuan lebih gitu ya. Artinya ya, karena satu alinea disampaikan dalam satu waktu, maka ya satu alinea itu maksimal hanya 20 kata gitu, ya, termasuk lead in ataupun yang nanti akan disampaikan oleh narator. Sampai sini jelas? Kalau kalau penggunaan bahasa yang rumit saya sudah sampaikan ya dari awal juga, bahwa dalam berita di media manapun, di platform media apapun gitu ya, itu selalu mengejar berita yang bahasa yang sederhana gitu ya. Bahasa yang saya dulu sudah pernah menjelaskan belum, rumusan bahasa ya, itu dulu saya udah pernah belum saya buat akronimnya menjadi si padat selalu menarik. Udah pernah? Halo? Kalau nggak ada yang nyaut, sudah pernah belum saya sampaikan akronim si padat selalu menarik ya? Si-nya itu dari singkat, padat ya padat, selalu, se-nya itu adalah sederhana, la-nya itu adalah lancar, lu-nya adalah lugas, menarik ya menarik. Jadi singkat, padat, sederhana, lancar, lugas, dan menarik ya. Itu adalah bahasa berita dimanapun media itu menayangkan gitu ya, termasuk bahkan apalagi televisi gitu ya. Ini ada kutipan CNN, berita harus mudah dipahami oleh supir truk tanpa harus merendahkan kecerdasan seorang profesor ya. Kalau saya istilahnya dulu adalah bahasa berita itu harus dipahami oleh orang yang tidak sekolah sampai orang yang bosan sekolah gitu ya, sama pemahamannya ya. Artinya misalnya ya, supir truk itu tidak sekolah sementara profesor itu bosan sekolah gitu ya. Oke, ini kutipan CNN mengenai bahasa sederhana ya sebagai prinsip utama penulisan berita televisi. Dan kemudian juga narasi yang semenarik mungkin, tapi tetap sesuai fakta dalam esensi isi berita yang ditayangkan. Menarik itu juga sama ya, berlaku untuk semua media ya. Tapi televisi karena dia adalah berita sifatnya sepintas, media sepintas ya, maka tentunya menariknya harus lebih menarik ya ketimbang media lainnya. Ada yang bertanya di sini? Anda? Kalau nggak ada saya lanjut. Pemirsa TV itu menggunakan dua indera dalam memahami sebuah berita ya. Yang pertama adalah mata karena dia akan menonton visualnya. Yang kedua adalah telinga karena dia akan mendengarkan ya narasi maupun SOT gitu ya. Jadi kedua indera itu harus sinkron ya. Artinya apa? Ketika yang disampaikan dalam narasi tidak sesuai dengan gambar yang ditayangkan, maka akan membingungkan, akan menjadi rancu isi berita tersebut ya. Atau sebaliknya, yang disampaikan gambar tidak sesuai dengan naskah atau narasi ya, maka itu juga akan membingungkan. Jadi antara gambar dan narasi ya, baik yang dibacakan oleh presenter maupun oleh narator itu harus selaras ya, dan tidak boleh berulang gitu karena terkait durasi ya. Jelas ya sampai sini? Belum ada yang mau bertanya? Sekarang yakin belum ada yang bertanya? Kita masuk ke naskah berita. Itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah intro ya,
kalimat pembuka atau disebut juga sebagai lead in, kemudian badan narasi atau main body ya. Nah, badan narasi ini ya untuk televisi bisa disampaikan melalui gambar atau SOT ya. Gambar atau video itu bisa diiringi dengan narator ya atau tidak gitu ya. Jadi main body dari berita televisi itu berupa video atau SOT, video atau gambar ya atau dan SOT. Jadi artinya kemarin sudah kita jelaskan jenis-jenis format berita televisi ya. Jadi untuk narasi itu ya ada yang hanya gambar atau video, ada yang hanya SOT atau gabungan dari keduanya ya. Dan yang terakhir adalah penutup, yaitu kalimat pernyataan akhir. Nah, untuk penutup ini ya umumnya pada berita televisi disampaikan lewat SOT ya. Umumnya penutup itu disampaikan lewat SOT. Baik SOT berupa pernyataan narsum maupun SOT ya dari narator gitu ya. Tapi meskipun jarang terjadi ya bisa juga ya penutup itu berupa take on cam. Artinya sesuatu yang disampaikan ya yang ditayangkan pada layar gitu ya. Jadi ada sesuatu yang disampaikan pada layar yang disebut take on cam. Jelas sampai sini? Jelas? Jelas, Pak. Oke, reporter harus memahami fungsi dan tujuan masing-masing bagian dan tidak boleh mengulang informasi mengingat durasi yang terbatas. Oke ya, sebelum mulai menulis sebaiknya para reporter menjawab untuk 5W+H atas berita yang akan ditulisnya. Ya, karena itu perlu memahami dengan baik bahan berita, ya esensi, benang merah dan sudut pandangnya. Saya jelaskan satu-satu. Yang pertama bahwa